Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen menggugat, menggugat, menggugat. Selamat malam para pemirsa yang menyaksikan channel Konsumen Menggugat. Kali ini saya akan memberikan jurus sapu jagat untuk memberantas tindakan penarikan paksa pihak ketiga yang dilakukan oleh deklektor yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan atau krediatur. Yang pertama adalah salinan perjanjian wajib diberikan krediatur atau perusahaan pembiayaan bahwa sebagaimana pasal 33 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tersebut adalah Peraturan OJK nomor 1 2013 dan kenyataannya banyak perusahaan pembiayaan atau pihak finance yang melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan tersebut. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi adalah salinan perjanjian wajib diberikan, bahwa hingga kini atau kenyataan yang kita hadapi banyak setelah kontrak dibuat antara krediatur dan debitur tidak diberikan salinan perjanjian akad kredit tersebut. Maka tindakan tidak memberikan salinan kontrak perjanjian pembiayaan bertentangan dengan pasal 26 Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan konsumen. Kemudian ditegaskan dalam pasal 35 Peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Ingat, debitur atau konsumen, Anda harus mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan atau akad kredit tersebut 3 bulan setelah kontrak ditandatangani. Kesalahan yang kedua oleh pihak perusahaan pembiayaan atau finance setelah melakukan tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia adalah dilarang memberikan data dan atau informasi konsumen kepada pihak ketiga atau deklektor, bahwa tindakan penarikan paksa konsumen oleh pihak ketiga yang kita sebut deklektor yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan atau finance merupakan tindakan pembocoran data dan informasi konsumen yang dilarang dalam pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Toh kenyataan deklektor itu jelas pihak ketiga. Dan apa yang dikatakan data atau informasi pribadi konsumen tersebut dijelaskan dalam surat edaran otoritas
Jasa Keuangan nomor 14 tahun 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen adalah 1. Nama. Kenyataannya, debt collector ketika atau sebelum menarik kendaraan dia tahu nama konsumen. Kedua, alamat. Begitupun dengan alamat konsumen, debt collector juga tahu. Sehingga itu dia bisa melakukan penarikan di rumah konsumen atau mengiringinya sewaktu mobil sedang melaju kencang. Yang ketiga, tanggal lahir dan atau umur. Yang keempat, nomor telepon. Yang kelima, nama ibu kandung. Nah, jelas data dan informasi pribadi konsumen diberikan oleh pihak finance kepada pihak ketiga yang kita sebut debt collector. Hal ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, kesalahan yang ketiga, bahwa terkait tindakan penarikan paksa mobil konsumen oleh pihak ketiga debt collector yang bekerja sama untuk kepentingan perusahaan pembiayaan atau finance, di mana pihak finance atau perusahaan pembiayaan salah menafsirkan pasal 48 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 tersebut, yang mengatakan perusahaan pembiayaan memang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sekali lagi, fungsi penagihan kepada debitur sangat jelas dan terang untuk melakukan fungsi penagihan, bukan untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang selama ini terjadi. Dan terhadap tindakan pihak ketiga atau debt collector yang merugikan konsumen tersebut, menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 48 ayat 4 Peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan. Hal yang sama juga dikatakan pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 apabila konsumen merasa dirugikan, berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan pelaku usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian pengobatan barang atau jasa yang diperdagangkan pihak pelaku usaha jasa keuangan. Yang keempat, kesalahan pihak finance adalah baru tunggakan 2 bulan atau 3 bulan mobil disikat, sepeda motor diembat. Padahal keterlambatan 3 bulan bukan kredit bermasalah. Hal ini diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, bahwa piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah atau non-performing financing terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana pasal 31 ayat 2. Sementara
keterlambatan pembayaran angsuran kredit 2 bulan atau 3 bulan termasuk piutang pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender sebagaimana dikatakan pasal 28 ayat 1. Jadi artinya keterlambatan 90 hari atau 3 bulan bukan kredit bermasalah. Yang dikatakan kredit bermasalah adalah kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang tidak bermasalah, lancar, dan juga dalam perhatian khusus. Kemudian, tindakan perbuatan melawan hukum. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur memang berhak untuk melakukan penarikan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun demikian, penarikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud tidak boleh dengan cara melawan hukum. Apabila tetap dilakukan cara melawan hukum, penarikan tersebut tentu batal demi hukum dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 19 dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan banyak pasal-pasal lain seperti Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan juga Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1909 tentang Jaminan Fidusia mengatakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia batal demi hukum. Jadi selain masalah perdata, adanya tipu daya dalam melakukan tindak penarikan mobil konsumen oleh pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pembiayaan masuk dalam ranah pidana. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan telah melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan yang mengatakan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan diancam kerana penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dalam hal ini bahwa kendaraan tersebut jelas bukan kepunyaan orang lain tetapi adalah kepunyaan konsumen. Hal ini bisa dibuktikan dengan BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, atau dalam undang-undang lalu lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian mengatakan BPKB adalah legitimasi kepemilikan. Tidak satu pun nama finance ada dalam BPKB atau STNK tersebut. Kemudian, yang sangat vital sekali, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang dibacakan pada tanggal 6 Januari tahun 2020 kemarin, wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pasal 15 ayat 2 tentang eksekutorial dan juga pasal 15 ayat 3 tentang ingkar janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur. Artinya, kalau konsumen tidak melakukan atau tidak menyerahkan dengan sukarela kendaraannya, tidak ada masalah penarikan. Kalaupun ada, adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Kerana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain dan tidak ada pembenaran seperti yang dilakukan oleh banyak orang terkait pihak-pihak finance. Patuhi saja kalau ingin menjadi atau tinggal di bumi pertiwi ini. Jangan cari alasan lain. Oke? Itu jurus sapu jagat untuk mengalahkan pihak finance atau perusahaan lembaga pembiayaan.
salinan jarang diberikan, kemudian 3 bulan kredit menunggak juga disikat, padahal itu bukan kredit bermasalah. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ketika eksekusi dilakukannya jarang konsumen yang disomasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.